was there when I needed someone who wasn't getting over you. When I move to the side, when I move, call you mine, and I know what you're feeling. Itu manusiawi, tetapi melepaskan pengampunan itu ilahi. Manusiawi lah kalau kita tidak pernah buat salah itu sudah sempurna, dia sudah Tuhan panggil begitu. Jadi kalau kita mengharapkan bahwa orang tidak pernah buat salah, kita salah sebenarnya. Gitu. Dan hidup di dunia ini kan belum sempurna. Nanti Yesus datang baru sempurna, baru kita akan. Supaya maksud saya begini, jangan sampai kita sudah sungguh-sungguh tapi sungguh-sungguh salah. Pernah begitu? Sudah sungguh-sungguh. Lain belakang kejar, lihat ini body langsing. Dia pakai beat lagi, kejarnya begitu sampai Tanjung Uli, begitu turun banci. Sudah sungguh-sungguh tapi salah begitu. Jangan sampai begitu, jangan sampai kita sudah percaya kita selamat tapi tidak selamat. Karena berasa selamat dan benar-benar selamat itu berbeda. Cuman berasa itu belum tentu benar-benar selamat. Kita harus meyakinkan bahwa kita punya nama terdapat dalam kitab kehidupan di sorga. Itu yang lebih penting. Amin. Jadi biar orang mau bilang apa ke, yang penting saya setia sama Tuhan. Amin. Amin. Dan saya mau bilang bahwa jangan terlalu mencintai orang dunia daripada Tuhan. Karena saya mau bilang bahwa meskipun itu orang yang Anda bilang Anda paling sayang, dia bilang sayang sama Anda, dia belum pernah mati buat kita. Cuman Yesus yang pernah mati buat kita. Amin. Mau orang tua, pacar, belum pernah ada yang mati buat kita. Yesus yang mati buat kita. Karena dia bilang bahwa tidak ada cinta yang lebih besar daripada cinta yang memberikan apa? Nyawanya kepada orang yang dia cintai. Amin. Belum pernah dia sampai berikan nyawa. Kalau sampai berikan nyawa, oh mungkin bisa perhitungkan lain, tapi no, tidak ada sampai saat ini. Karena Yesus mati untuk semuanya. Malam ini kita membahas tentang prinsip steward, bagaimana menjadi pemilik, menjadi pengelola dan bukan pemilik. Oke, itu prinsipnya. Jadi kita akan belajar kebenaran firman Tuhan di situ. Kita buka dulu untuk jadi dasar kita bicara malam hari ini di Matius pasal yang ke-6. Injil Matius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-30, 31, 32, 33 sampai 34. Tidak sampai 100, cuma berapa ayat saja. Matius pasal yang ke-6 ayatnya yang 30 sampai 34. Sudah dapat? Amin. Kalau sudah dapat katakan amin. Amin. Saya jemput semuanya berdiri, kita akan baca secara berbalas-balasan. Saya baca ayat yang ke-30, Bapak Ibu baca yang 31 dan sampai demikian. Seterusnya. 1, 2, 3. Jadi jika demikian Allah mendadani rumput di ladang dan yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendadani kamu orang yang kurang percaya? Ayat yang ke-31, Bapak Ibu silakan. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat ke-34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Oke. So, tadi firman Tuhan banyak bicara tentang yang jadi kita punya di sini pasti sudah tahu lah, Yesus bicara tentang hal kekhawatiran. Amin. Yesus bilang bahwa ada bunga di padang rumput itu yang Tuhan dandani dia, besok mati Tuhan dandani dia. Bahkan dia bilang begini bahwa Salomo dalam kemegahannya pun dia tidak pernah punya pakaian secantik bunga bakung itu. Amin. Dan Tuhan bilang bahwa jangan pernah khawatir, karena begini, ketika kita semakin khawatir tidak menambah sehasta solusi dalam kehidupan kita. Semakin kita khawatir membuat kita semakin tidak menemukan jawaban, semakin kita tersesat. Jawaban yang paling penting mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Dan dia bilang di sini di ayat yang
31 dia bilang bahwa jangan kamu khawatir dengan apa yang kamu makan, kamu pakai. Karena itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Begitu. Cuma yang saya pengen, nanti ayat 34 yang kita kepenakan, cuma sebentar lah. Tapi dia bilang di sini, ayat yang ke-32 coba lihat di situ. Semua yang kita cari-cari selama ini tuh dicari sama bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Baru dia bilang di situ jelas, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu, bukan tidak tahu. Amin. Jadi jangan berpikir bahwa kita khawatir terus Tuhan pada tahu. No, Tuhan tahu semuanya. Bahwa orang memerlukan semua itu. Cuman dia bilang yang orang perlukan itu, yang orang khawatirkan itu yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah atau orang kafir. The question is, apakah orang ini mengenal Allah atau tidak? Itu aja. Amin. Kalau orang mengenal Allah, berarti orang tidak perlu khawatir. Amin. Amin. Jadi bilang di sebelah kiri kanan, jangan khawatir. Kemarin di IWIB sempat dilema, harus kasih tanggal gajian tanggal 28 atau tanggal 6. Yang lain bilang kalau 28 itu pedoi habis di tanggal 6 atau di tanggal 5. Lain bilang kalau di tanggal 5 supaya itu pedoi nanti bisa bertahan lama. Dong khawatir habis uang. Kenapa? Tidak mengenal Allah. Amin. Amin. Itu yang akan bikin kita beda sama orang-orang di luar. Amin. Amin. Jadi mau kapanpun gajian, saya mau bilang begini, berkat sama gajian itu beda. Gajian itu dari bos, berkat dari Tuhan. Amin. Gajian itu tiap bulan, berkat tiap hari, tiap saat. Amin. Jadi Anda mau bangga mana? Gaji apa berkat? Berkat dong kalau saya. Mau plus gaji pun tidak apa-apalah, tapi itu kan bonus saja gitu. Itu cuma bonus. Itu bukan hal yang paling utama Bapak Ibu. Yang paling utama ketika kita ketemu Tuhan dulu. Nah, ini yang mau kita bahas. Ayat 33 dibilang begini. Tetapi apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dia bilang apa? Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dia bilang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Bapak Ibu, kerajaan Allah dan kerajaan surga itu sama. Kalau di Matius bilang ada kerajaan surga, kerajaan Allah itu sama. Dibilang bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Berarti kebenaran tentang kerajaan Allah. Kalau kebenaran berarti sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Kalau pembenaran, hal yang tidak sesuai kebenaran firman Tuhan, baru dibikin benar. Amin. Amin. Itu sama dengan penyataan dan pernyataan itu berbeda. Kalau penyataan Allah adalah firman yang jadi nyata melalui Kristus. Kalau pernyataan Allah itu firman Allah. Itu bedanya di situ. Jadi jangan sampai orang tanya, Pak, apa perbedaan pernyataan dan penyataan? Pernah tahu tuh. Alkitab memang begitu bikin susah kok. Kita bukan pendeta. Ayat lain bilang orang mesti mempertanggungjawabkan iman orang. Makanya jangan jadi cuma datang duduk dengan ikutin data. Belajar terus. Belajar terus. Pasti jadi jago lah. Nanti lama-lama skill sih. Apa sih? Oke, dia bilang carilah kebenaran dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Apa kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu dia punya pengertian adalah pemerintahan yang dipimpin oleh Allah. Jadi nanti pada kita akan ini sudah bagian akhir dari akhir zaman. Ketika nanti langit dan bumi yang lama berlalu, lalu langit dan bumi yang baru datang, firman Tuhan berkata di kitab Wahyu itu bahwa Yerusalem yang baru turun dari sorga ke bumi, di bumi yang baru ini. Lalu kita duduk bersama-sama dengan Kristus memerintah di sana. Bapa Allah, pokoknya kita memerintah bersama-sama dengan Kristus Allah. Dan dia bilang begini, dia menjadi Allah mereka. Dan di sana tidak ada matahari karena Tuhan, kemuliaan Tuhan yang menyinari mereka. Tidak ada sakit, tidak ada pokoknya semua bagus-bagus lah di sana, begitu. Yang ayat lain dia bilang 1000 tahun, tapi kalau baca yang ayat paling terakhir 22 itu di Wahyu dia bilang bahwa sampai selama-lamanya kita memerintah bersama-sama di kerajaan Allah. Jadi pemerintahan yang dipimpin oleh Allah. Nanti. Tapi kalau sekarang, apakah kita mengizinkan Allah memerintah kita punya emosi atau tidak?